kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah video yaitu terkait dengan review atau hasil resum dari film Helen Keller. Jadi ini sebuah film yang memang menceritakan tentang bagaimana seorang anak yang memiliki keterbelakangan, yaitu kekurangan dari segi tunanetra, tuna wicara, dan tunarungu. Jadi si anak ini yang bernama Helen memiliki kekurangan tiga tuna tersebut. Awal kisah, Helen ini memang seorang anak kecil yang memiliki jiwa sedikit frontal. Tindakannya memang sedikit keras, dan dalam lingkungan keluarganya, dari ayah papanya, mamanya, kakaknya, dan seanggota keluarga memang memperlakukannya, bahasanya tindakan keras Helen ini selalu mendapat reward ataupun hadiah, diperlakukan baik. Nah, hal awal ini dari film tersebut mengisahkan bahwa Helen ketika bertindak kasar di dalam rumah, ia tidak mendapatkan hukuman ataupun mendapatkan sebuah hal kekerasan balik dari keluarga. Dari segi psikologis, dari ilmu yang kita pelajari memang, ketika seseorang anak melakukan tindakan keras namun dia tidak mendapatkan bahasanya hukuman, maka anak tersebut akan merasa bahwa tindakannya itu benar, melihat situasi dan kondisi bahwa Helen tersebut terlahir dalam kondisi kekurangan memang. Nah, ia akan di dalam pikirannya ia kekurangan bahasa. Dari situ Helen mungkin merasa bahwa tindakan yang ia lakukan itu benar, padahal yang sebenarnya adalah tindakan yang ia lakukan kurang. Seperti halnya dalam kisah ia di waktu sarapan bersama keluarga, dia mengitari meja makan, mengambil makanan dari mamanya dan papanya dengan cara langsung dengan tangan, dan ia juga bertindak kasar, memecahkan gelas, ia ngamuk di situ. Namun hal itu dari keluarga memandang bahwa Helen akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun secara dipikir dan juga karena rasa kasih sayang juga, akhirnya dia tidak jadi untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun saya memberikan solusi, yaitu mendatangkan seorang terapis. Nah, singkat kata, ketika memang Helen jadi dimasukkan ke rumah sakit jiwa, hal itu akan sangat buruk juga dampaknya pada Helen, karena Helen bukan orang yang sakit jiwa. Helen adalah orang yang butuh bimbingan dan butuh pelajaran tentang bahasa. Maka datanglah seorang perempuan dengan nama Anne Sullivan. Itu hal awal ketika ia datang, respon dari Helen sebenarnya sedikit menolak, karena terlihat ketika ia diajak interaksi oleh Anne, ia selalu memberontak, dan dengan begitu cara banyak dilakukan oleh Anne. Akhirnya Anne mencoba untuk melakukan sensor motorik peraba dari Helen. Dicobanya meraba boneka yang pertama. Lambat laun ketika si Helen ini meraba boneka dan menyamakan pada bintang, dia pikiran dan bahasanya mulai menangkap. Dan dari si Anne ini latihan kosakata dengan bahasa huruf alfabet. Tentang boneka, ia mencoba untuk mengatakan D, E, O, yaitu doll, yaitu boneka. Lambat laun jadi lagi ketika seperti itu, dalam sebuah sarapan pagi bersama keluarga, Helen melakukan tindakan yang keras lagi, yaitu ia mencokol makan makanan dari meja, ia melingkari meja. Dan tindakan seperti itu menurut si Anne salah, karena memang tindakan seperti itu si Helen belum mendapatkan bahasa dan belum tahu tentang apa. Ia berpikir tindakan seperti itu yang ia lakukan benar, karena ia belum tahu. Maka dari itu si Anne memberikan bahasa atau stimulus pada bahwa cara bagaimana tentang makan, dengan duduk, dengan pakai sendok, ia latih. Awalnya memang selalu memberontak, namun berjalannya waktu ia mulai menentukan. Ada hal yang sangat menunjukkan juga ketika Helen dipaksa untuk duduk oleh Anne, ia mencubit si Anne. Ketika ia mencubit Anne ini, respon dari mamanya adalah memberi permen, dan ini sangat disalahkan. Anne pun berkata, kenapa kau berikan Helen permen ketika ia telah mencubit? Karena ia juga akan merasa, aku mencubit, maka aku akan dapat permen. Begitu juga ketika aku mencubit, itu hal yang boleh. Secara tidak langsung Helen akan menangkap hal tersebut. Namun berjalannya waktu, dengan kesepakatan keluarga pun, si Anne memutuskan untuk membawa Helen pada sebuah rumah yang terisolasi, yaitu hanya dia dan Anne saja yang bisa ada dalam rumah tersebut. Dia meminta waktu dalam jangka waktu 2 minggu untuk melatih bahasa kosakata pada si Helen. Akhirnya keluarga menyepakati dan benar, dalam 2 minggu tersebut Anne melatih Helen
berbagai macam kosakata dengan teknik alfabet dengan dari perabanya, tentang kursi, tentang sendok, piring, tentang anggota tubuh dan lain sebagainya. Memang ketika dalam kurun waktu 2 minggu tersebut, Helen mendapatkan kosakata yang lumayan banyak, kosakata yang dapat tentang gula. Setelah itu memang dalam kurun waktu 2 minggu, Helen menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, luar biasa. Namun ketika si Anne ini meminta untuk perpanjangan waktu karena dirasa waktu 2 minggu itu kurang, namun dari pihak keluarga, dari mama dan papa tidak memberikan waktu. Akhirnya memang ketika jatuh waktu setelah proses pemberian pelajaran dari Anne ke Helen selama 2 minggu tersebut, keluarga mengambil Helen dan membawanya lagi pulang. Dan setibanya di rumah tahu, dia berjumpa dengan keluarganya tahu. Dan naas, tindakan brutalnya itu kambuh lagi. Dia makan tidak mau menggunakan sendok, tidak mau duduk, tidak mau menggunakan satu tangan untuk makan. Dan hal itu oleh Anne sobatnya disayang dan meminta keluarganya untuk menyadari bahwa ini sebagian dari pelajaran yang diberikannya. Namun dengan dasar si Helen ini memang yang anak sangat cerdas dan jenius, dengan kesadaran juga dari keluarga untuk bagaimana Helen ini kedepannya bisa berkembang, maka segala cara memang ditempuh. Dan benar, Anne membawanya keluar, dibawanya ketika waktu makan, Anne ini disiram oleh Helen dengan semangkuk air. Akhirnya dengan cara bagaimana Helen ini bisa tahu dan sadar bahwa air ia harus mengembalikan lagi, dan ia dibawa oleh Anne untuk mengambil air di sebuah sumur. Dan benar, ketika di dua sumur ia dibuat untuk memompa. Ya, jadi lagi kosakata bahwa ini adalah pump, ini adalah sumur, pompa. Dan ia merasakan bahwa ada tetesan air yang keluar. Ia meraba bahwa ini adalah water, ini adalah air. Dia mulai sadar, bibirnya pun mulai berkata dengan susah payahnya mengatakan itu water, air. Lambat laun, dan tenang. Helen mulai berkembangnya mulai tumbuh. Helen menunjukkan perkembangan cukup signifikan. Dia diajaknya oleh Anne ke kebun bunga, merasakan meraba bunga, mencium bunga, dan ia tahu bahwa itu adalah flower, itu adalah bunga. Diajak lagi, dan benar. Dan keluarganya pun melihat perkembangan itu sangat luar biasa. Keluarga juga menganggap bahwa si Helen memang ada perkembangan cukup signifikan dari materi pelajaran bimbingan yang diberikan oleh si Anne. Dan akhirnya memang si Anne ini memberikan hal yang sangat positif dan memberikan hal yang memang seharusnya dibutuhkan oleh anak-anak yang memang berkondisi tunanetra, tunarungu, dan juga tunawicara seperti halnya Helen. Nah, maka dalam film tersebut, sebuah film yang mengisahkan tentang kisah nyata, memang si Helen berkembang menjadi seorang yang luar biasa, dan si Anne ini mendampingi dan membimbing Helen sampai akhir hayatnya, berkisah dari awalnya. Hal yang sangat kita bisa pelajari, dan juga banyak teori yang memang menunjukkan ada hal yang sekiranya memang itu diperlukan ketika seseorang melakukan tindakan brutal ataupun tindakan di luar kendali, maka harus ada punishment, hukuman. Nah, hukuman tersebut agar apa? Adanya efek jerah, adanya stimulus bahwa hal tersebut salah. Dan anak ketika sudah tahu dan meresponnya bahwa tindakan yang ia lakukan salah, maka di kemudian hari ia akan melakukan hal yang sama lagi. Nah, itu yang juga diperlukan ketika memang si anak bertindak baik, anak bertingkah benar, sebuah kebajikan, maka sebuah reward atau hadiah itu perlu dilakukan. Karena kenapa? Bahwa itu untuk memupuk perilakunya, bahwa perilaku yang baik itu memang seharusnya dilakukan. Seperti Helen ketika berlaku baik, belajar dengan baik, ia mendapatkan sebuah permainan. Ketika ia mengeja sebuah roti cake, ia mendapatkan suap roti. Dan akhirnya benar, ketika berkembang laut, pendidikan si Am, ia makan bisa dengan duduk, bisa dengan sendok, bisa dengan rapi. Dan keluarganya pun menyambut baik bahwa semua itu ada proses. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Tidak hanya pada anak dengan kekurangan, anak-anak yang berkeadaan normal pun kita juga harus. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Abid Abdullah dari BKI 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.